Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer, dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru, serta informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer, dikatakan bahwa 2,3 juta tenaga honorer yang telah terdaftar dalam database BKN. Pertanyaan di sini disampaikan oleh Komisi 2 DPR RI, bagaimana nasib 2,3 juta tenaga honorer yang tidak jadi dihapus tahun 2023? Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah bersama dengan DPR RI terkait dengan nasib 2,3 juta tenaga honorer? Tentu inilah yang perlu kita ketahui. Nah, Bapak Ibu, simak informasi ini sampai selesai dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen. Nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Dan sebelumnya saya pastikan bahwa semua Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terkait dengan informasi ini Bapak Ibu, ikuti terus informasi ini sampai selesai supaya semua apa yang diberitakan melalui informasi ini bisa direkam oleh Bapak Ibu. Disampaikan bahwa ada sebanyak 2,3 juta tenaga honorer tahun 2023 ini sedang mempertaruhkan nasibnya. Tentu ini adalah satu yang ditunggu, yaitu keputusan pemerintah bersama dengan DPR RI terkait dengan bagaimana pemerintah mengarahkan nasib 2,3 juta tenaga honorer ini. Dikemanakankah diangkat menjadi PNS atau P3K, baik P3K full time, demikian dengan P3K part time. Disampaikan juga sebelumnya bahwa penghapusan tenaga honorer batal dihapuskan pada November 2023. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Tentu ada dasarnya Bapak Ibu ya. Juga Presiden Jokowi telah mengamanatkan dan telah memberi instruksi kepada Menpan RB bahwa honorer ini jangan dihapus atau tidak boleh dihapus, tetapi dicari jalan tengah terbaik untuk menyelamatkan para honorer ini. Sementara itu, lembaga pemerintah hingga saat ini masih berusaha untuk menyelesaikan nasib tenaga honorer. Revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang nanti akan segera disahkan akan memberi solusi terhadap tenaga honorer di Indonesia. Revisi Undang-Undang ASN nantinya ini akan segera ya disahkan. Tentunya ini satu hal penantian para honorer untuk menentukan arah nasibnya ke depan, apakah masih tetap bertahan menjadi honorer ataukah nantinya dialihkan menjadi aparatur sipil negara. Dari Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI menyampaikan satu penegasan bahwa saat ini revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara masih akan terus digodok dan akan segera disahkan di masa sidang. Nah, tentunya Bapak Ibu, dengan pernyataan ini berarti kita akan menunggu kepastian sidang berikutnya setelah sidang pada bulan Agustus bulan lalu. Nah, kapan sidang yang akan dilaksanakan berikutnya, tentu itulah yang kita pantau. Tentunya setelah itu nantinya, kalau memang benar bahwa RUASN akan divonis untuk diputuskan menjadi undang-undang pada bulan September ini, atau di tahun 2023 ini, betapa bahagianya para honorer karena terkait dengan hal ini adalah mengatur nasib tenaga honorer. Nasib dari tenaga honorer tentunya tidak akan dilakukan pemberhentian secara massal, tidak akan ada penurunan pendapatan, dan seterusnya yang ada hubungannya dengan hak para honorer. Dijelaskan juga oleh Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI bahwa dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara akan ada dua kategori P3K, yakni P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Pembatalan penghapusan tenaga honorer yang tadinya akan dilakukan akhir tahun 2023 akan ditunda sampai akhir tahun depan. Artinya itu pada Desember tahun 2024. Ada apa penundaan ini Bapak Ibu? Karena memang ada tujuan positif pemerintah dan DPR RI terhadap para honorer yang sedang menantikan pengangkatan menjadi aparatur sipil negara.
itu tidak bisa dipungkiri bahwa semua honorer keinginannya supaya dialihstatuskan dari pegawai status honorer menjadi pegawai status ASN. Jumlah tenaga honorer di bidang teknis di Indonesia tercatat jumlahnya ini sangat banyak. Hampir di seluruh lembaga dan kementerian sampai tingkat pemerintah pusat, semua ada honorer tenaga teknis. Tentu, jumlah honorer tenaga teknis yang banyak ini merindukan keputusan pemerintah yang berpihak kepada mereka dalam arti sangat memperhatikan nasib para honorer tersebut. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap untuk mengawal secara serius komitmen pemerintah soal pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K atau ASN. DPR bersama dengan pemerintah berkomitmen supaya tidak ada PHK terhadap 2,3 juta tenaga honorer yang saat ini ada di Indonesia. Revisi undang-undang memperjelas status tenaga honorer sehingga bisa mendapatkan hak yang layak sesuai penggap. Nantinya 2,3 juta tenaga honorer ini akan diakomodir, entah itu menjadi P3K full time atau P3K part time. Jelasnya pada prinsipnya penyusunan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh tenaga honorer yang sah dan resmi setelah dilakukan verifikasi dan validasi oleh pemerintah. Sebagaimana kita ketahui bahwa sedang berjalan proses pemeriksaan dan verifikasi data honorer yang sedang dilakukan oleh BPKP. Tentunya yang benar-benar honorer nantinya, inilah yang nantinya akan disejahterakan oleh pemerintah. Tidak akan turun sehingga ini telah dimuat di dalam RUASN. Itulah informasi soal bagaimana nasib tenaga honorer di tahun 2023 yang tidak jadi dihadiri. Selalu bersabar menunggu kapan ada keputusan pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia secara sah revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau RUASN, perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 2014 yang dalam jabarannya mengatur terkait dengan pengangkatan honorer, kemudian mengatur tentang kesejahteraan honorer, dan hal lain yang ada hubungannya dengan hak para honorer. Demikian informasinya, semoga hal ini menjadi satu informasi yang bermanfaat bagi seluruh Bapak Ibu honorer. Sampai ketemu pada informasi berikut. Terima kasih.